Itu godaan kaum intelektual. Tahu sedikit ilmu yang tidak diketahui oleh banyak orang, seakan-akan dia sudah bisa mengalahkan semua orang. Nah, itu bahaya. Antum kalau jadi orang pintar besok, mau S1, S2, S3, jangan sampai ada sifat kibar, sombong di dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada malam hari ini kita masih diberikan umur panjang dan kesempatan oleh Allah untuk selalu talabul ilmi, mencari ilmu. Mudah-mudahan menjadi jalan yang memudahkan kita nanti mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Islam itu harus dibangun dengan ilmu, bukan hanya dengan ritual yang kita lakukan. Dan semoga duduknya kita di majlis yang mulia ini menambahkan bagi kita ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah, dan semoga menjadi salah satu penuntun kita untuk selalu berada di jalan yang benar. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita membahas tentang fiqih sirah nabawiyah. Sudah sampai di bab pembahasan tentang mu'jizatul Isra wal Mi'raj. Mu'jizatul Isra wal Mi'raj. Sebenarnya ini tema di bulan Rajab, tapi karena bulan Rajab kemarin libur, sekarang sudah masuk bulan Sya'ban. Ini kebetulan sebenarnya kemarin kita sampai di pembahasan Isra Mi'raj di bulan Rajab. Tapi karena harus urut kita membahas kitab ini, maka meskipun bulan Rajab sudah lewat, kita sudah masuk bulan Sya'ban, kita tetap akan membahasnya insyaallah. Mu'jizat Isra wal Mi'raj. Yang dimaksud dengan Isra seperti yang sudah kita pahami semua adalah ar-rihlatu, yaitu suatu perjalanan, rihlah. Kalau anak-anak sekolahan biasanya mengadakan rihlah kemana biasanya? Ke tempat wisata. Tapi yang dimaksud dengan Isra di sini adalah ar-rihlatul lati akramallahu biha nabiyahu. Perjalanan yang Allah berikan kepada nabinya untuk memuliakannya. Jadi tujuan dari rihlah ini untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal Masjidil Haram bi Makkah ilal Masjidil Aqsa bil Quds. Dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjid Al-Aqsa di Palestina, di Yerusalem. Ini kita tahu bersama bahwa kejadian ini setelah Nabi mendapatkan pengusiran, mengalami pengusiran di Taif ketika berdakwah. Pamannya meninggal dunia, istrinya meninggal dunia, berdakwah di Taif tidak diterima, malah dilempari batu, diusir. Setelah itu kemudian tidak begitu lama Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi Muhammad minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Sedangkan maksudnya Mi'raj adalah ma uqiba dzalika minal uruj.
bihi ila tabaqatis samawatil ula. Thummal wusul ila haddin inqata'at indahu ulumul khalaiq min malaikatin wa insin wa jin. Kullu dzalika fi lailatin wahidah. Sedangkan Mi'raj itu artinya adalah perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa menuju ke tingkatan langit yang paling tinggi. Tingkatan langit paling tinggi, tsummal wusul bihi ila haddin, kemudian dari langit yang paling tinggi, langit yang ketujuh ke atas lagi sampai kepada batasan di mana ilmu manusia tidak mampu menjangkaunya. Inqata'at indahu ulumul khalaiq, bahkan malaikat juga tidak mampu untuk menjangkaunya. Wa insin wa jinnin, manusia maupun jin. Jadi semua makhluk Allah tidak mampu menjangkau tempat tersebut karena berada jauh di atas langit yang ketujuh. Kullu dzalika fi lailatin wahidah. Semua itu Nabi lakukan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh, naik lagi sampai ke batasan yang tidak mampu dijangkau oleh manusia, bahkan oleh akal manusia, bahkan oleh ilmu pengetahuan manusia, dan itu dilakukan hanya dalam waktu 1 malam saja. Mungkin orang banyak bertanya, orang di zaman dahulu dan di zaman sekarang kok bisa? Menurut mereka mungkin tidak masuk akal gitu. Dulu sebelum adanya pesawat, orang tidak habis pikir bisa melintasi benua dalam hitungan jam. Bagi mereka itu mustahil. Tapi di zaman kita sekarang, terbang dari Indonesia ke benua lainnya, ke Afrika misalnya, atau ke Eropa, hanya butuh hitungan jam. Bisa 12 jam, bisa 14 jam. Padahal kalau naik kendaraan paling cepat di muka bumi di zaman dulu, apa kira-kira kendaraan paling cepat di muka bumi? Kuda kan? Di bawahnya ya onta, bawahnya lagi keledai, bawahnya keledai ya jalan kaki gitu. Itu kalau di darat. Kalau di laut ya naik kapal, tergantung angin. Nah, cuman kita lupa bahwa di zaman Nabi Sulaiman dahulu, mukjizatnya diantaranya adalah beliau berjalan di atas angin atau beliau berjalan di atas awan dan dipindahkan ke tempat manapun yang beliau mau dengan angin yang bertiup itu. Nah, sekarang orang baru percaya kalau terbang dari Indonesia ke Mekah hanya butuh 9 jam. Kalau dulu nggak masuk akal karena naik kapal berbulan-bulan. Artinya ilmu pengetahuan manusia tidak sampai kepada jangkauan alam yang paling tinggi dari bayangan kita yang ada di bumi ini. Wa qad ikhtalafa fi dhabti tarikh hadhihi al-makramah al-ilahiyah hal kanat fil 'am al-'ashir min bi'tsatihi am ba'da dhalik. Sebagian ulama berpendapat kapan terjadi peristiwa Isra Mi'raj ini. Sebagian mengatakan terjadi pada tahun ke-10 dari kenabian. Nah, 10 dari kenabian berarti tinggal 3 tahun lagi beliau akan hijrah ke Madinah. Sebagian mengatakan tahun ke amkan qabla al-hijrah bi 18 syahrun. Nah, ada yang mengatakan 18 bulan sebelum Nabi hijrah. 18 bulan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Nabi melakukan Isra Mi'raj sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam tabaqatnya. Wa jumhurul muslimin ala anna hadhihi ar-rihlah kanat bil jismi war ruhi ma'an. Mayoritas umat Islam baik ulamanya maupun orang awamnya
bersepakat bahwa Nabi itu rihlahnya, perjalanannya dari Makkah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, ke tempat yang paling tinggi, itu menggunakan jasmani dan ruhani, menggunakan badan dan ruhnya sekaligus. Jadi seperti kita ini, dengan penuh kesadaran, bukan mimpi. Bil jasadi war ruhi ma'an. Karena ada yang bilang itu Nabi mimpi. Dan itu sangat lemah pendapatnya. Ada yang bilang bahwa Nabi itu sedang di kamar, kemudian ada yang melihat. Di antara yang melihat itu Ibnu Abbas katanya. Tapi riwayat yang ini sangat lemah, kemudian ditolak oleh mayoritas para ulama. Maka Nabi ketika rihlah keluar dari jangkauan akal manusia ke tempat yang paling tinggi itu menggunakan bil jismi war ruhi ma'an, fisiknya dan ruhnya. Sebagaimana dikisahkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam hadisnya, dan riwayat ini tidak ada yang meragukan kesahihannya, annahu sallallahu alaihi wasallam utiya bil buraq. Ini masyhur sekali, bahwa Nabi Muhammad SAW suatu hari itu diberikan kendaraan yang namanya buraq. Kalau tidak salah beberapa dekade yang lalu ada maskapai penerbangan di Indonesia diberi nama buraq, tapi sekarang sudah nggak ada kayaknya. Jadi binatang yang bernama buraq itu adalah dabbatun, yaitu binatang berkaki empat, fauqa himar wa duna baghlin, yang besarnya itu di atas keledai, di bawah bighal. Bighal itu di sini dikatakan bighalun abghal, baghlat bighal, wa huwa hayawanun saburun aqimun la yalid yaqta'u masafatin tawilah wa bil akhassi fil manatiqil jabaliyah qata'a masafatan tawilatan ala dhahri baghlih wa yasiru kal baghli alladhi laysa huwa himaran wala farasan. Nah, jadi lebih besar dari keledai, lebih tinggi dari keledai, tapi di bawahnya kuda. Kira-kira seperti apa ini? Yada'u, tapi kehebatannya yada'u hafirahu 'inda muntaha tarafihi. Jadi kalau dia melangkah satu pijakan itu sudah tidak terlihat oleh mata dari saking kencangnya, dari saking jauhnya. Wa fiha annahu, ini bukan seperti yang di alun-alun ini ya. Wa fiha annahu sallallahu alaihi wasallam, nah dengan binatang itu, buraq tadi itu, dakhala al-Masjidil Aqsa, Nabi masuk ke Masjidil Aqsa di Palestina, fa shalla fihi raka'atain, kemudian Nabi salat 2 rakaat. Summa atahu Jibril, kemudian datanglah Jibril kepada Nabi bi ina'in, membawa satu nampan, min khamrin wa ina'in min laban, satu nampan dari khamar, satu nampan isinya khamar, satu nampan isinya susu. Fakhtaru alaihi, bukan nampan, mangkok ya. Satu mangkok isinya, kalau nampan terlalu besar. Ina, mangkok isinya apa tadi? Khamar, yang satu isinya susu. Fakhtaru alaihi salatu wassalam al-laban, kemudian Nabi memilih susu. Faqala Jibril, kemudian malaikat Jibril berkata, ikhtartal fitrah Muhammad, pilihanmu benar karena engkau memilih sesuatu yang fitrah, yang benar. Fitrah ini artinya yang benar. Itulah minuman manusia yang sehat. Jangan mengambil khamar. Cuman susu di zaman Nabi gampang didapat, di zaman kita sekarang malah susah. Malah yang gampang khamar gitu. Benar enggak?
Dikasih susu malah minum khamr, naudzubillah. Khamr dijual di mana-mana. Sedangkan susu malah enggak laku. Susu dibilang wah ini nanti kalau minum susu diabetes, apalagi ini ternyata lebih banyak krimnya daripada susunya dan seterusnya. Kalau yang pengen yang murni di mana? Di Unsud. Betul ya? Ada yang fakultas peternakan di sini? Hah? Berbagilah sama temannya nih, dikasih setiap hari satu-satu. Setelah minum suruh bayar. Karena kata malaikat Jibril, Muhammad, engkau telah memilih sesuatu yang benar. Itu fitrah manusia itu minum susu. Makanya susu ini makanan pokok karena bisa diawetkan, bisa di apa namanya? Dikeraskan dan seterusnya. Thumma araja bihi wa fiha annahu araja bihi sallallahu alaihi wasallam ila as-sama'il ula wa tsaniyah wa tsalitsah. Nah, kemudian dengan buraq ini Nabi naik ke atas langit yang pertama, kedua, ketiga. Wa hakadha hatta dhuhiba bihi ila sidratil muntaha. Dan terus naik ke atas sampai ke sidratil muntaha. Wa auhallahu ilaihi hina idzin ma auha. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad sesuatu yang beliau dapatkan dari wahyu itu. Wa fiha furidatis shalah. Dan fiha di dalam sidratul muntaha itu kemudian Allah mewajibkan salat al-khams yang 5 alal muslimin bagi orang Islam. Wa hiya fi asliha 50 salatan fil yaumi wal lailah. Aslinya salat yang kita lakukan ini sehari 50 kali. Kalau 50 kali dibagi 24 jam kira-kira berapa menit sekali kita salat? 50 kali. Nah, ya anggaplah 25 jam gitu ya. Berarti hampir setiap jam harus salat seharusnya. Tapi kemudian diringankan menjadi 5 kali. Itu pun masih ada yang nawar. Masih ada yang nawar. Siapa yang nawar? Ya enggak pernah salat itu. Atau yang salatnya hanya hari Jumat saja. Itu pun di saf belakang, datang khutbah kedua, pulang, habis salam langsung ya. Ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Lebih panjang lagi silakan baca di dalam kitab aslinya. Ini dikutip supaya tidak terlalu panjang. Kemudian di pagi harinya, walamma kanat sabihatul yaumil tali, di pagi harinya, di malam hari Nabi diperjalankan, di pagi harinya Nabi menceritakan kepada semua orang yang ada di Mekah, musyrikin Mekah, diceritakan semua. Dan mereka mentertawakan karena dianggap Nabi ini sudah gila. Padahal belum pernah ceritanya Nabi ini berkata sesuatu yang sia-sia, apalagi mengucapkan sesuatu yang mengandung dusta, berbohong, tidak pernah sama sekali. Tapi dalam masalah ini mereka tidak percaya dan menertawakan. Wa tahaddahu, dan menantang Nabi Muhammad, ba'duhum, sebagian dari mereka, ayyasifa lahum baqaya Baitul Maqdis, dan menantang Nabi Muhammad, Muhammad, kalau kamu memang benar tadi malam berangkat dari Mekkah ke Masjidil Aqsa kemudian naik ke langit, kalau memang betul kamu mampir ke Masjidil Aqsa, sholat di sana, sekarang coba ceritakan bagaimana kondisi Masjidil Aqsa itu, seperti apa ciri-ciri fisiknya. Namanya orang sholat masuk ke masjid, kira-kira hafal nggak seluruh ciri-ciri masjidnya? Ya ndak hafal. Sekarang saya mau tanya, yang sudah lama di Mafazah ini, berapa tiangnya Masjid Mafazah? Enggak usah noleh, enggak usah dihitung. Berapa tiangnya? Saya yang bertahun-tahun aja enggak tahu berapa. Karena enggak ada kewajiban menghitung. Ya Banda? Nah ini orang-orang musyrikin menantang, kalau memang betul kamu ke Masjidil Aqsa, berapa jumlah tiangnya?
War rasulu hina ma zarahu lam yakhtur fi balih, dan Nabi ketika sampai di Masjidil Aqsa enggak terlintas di benak Nabi ayyujilan nadhra fi atrafihi, untuk melihat ke seluruh bagian-bagian masjid, wa yahfadz ashkalahu, dan menghafalkan bentuknya, wa adada sawariyahu, dan jumlah tiang-tiangnya. Tapi kemudian Nabi bersandar di Ka'bah, fajalla lahu Allahu azza wa jalla suratahu baina ainaihi. Kemudian Nabi menampakkan gambarnya Masjidil Aqsa di depan mata Rasulullah SAW. Wa akhadha yasifuhu lahum wasfan tafsiliyan kama yas'alun, sehingga Nabi mampu menyebutkan apa yang mereka tanyakan tentang Masjidil Aqsa. Apa yang mereka tanyakan ditampakkan oleh Allah. Tiangnya ada berapa? Ada sekian. Karena tampak di mata Rasulullah SAW. Kalau mereka nanya tentang pintunya ada berapa, disebutkan oleh Nabi. Kalau mereka bertanya tentang sudutnya, disebutkan oleh Nabi. Sebagaimana rawal Bukhari wa Muslim an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat yang lain Bukhari dan Muslim juga menyampaikan riwayat ketika Nabi menceritakan kisah Isra Mi'rajnya itu, lamma kadzabatni Quraisy qumtu fil hijr, ketika orang-orang Quraisy mentertawakan aku dan mengatakan aku berdusta tentang peristiwa yang aku alami, kemudian aku berdiri di Hijr Ismail, kata Rasulullah, fajallallahu li Baitul Maqdis, kemudian Allah menampakkan dengan jelas kepadaku Baitul Maqdis, yaitu Masjid Al-Aqsa. Fatafiktu ukhbiruhum an ayatihi wa ana anzuru ilaihi, maka aku sebutkan semua yang mereka tanyakan karena aku bisa langsung melihatnya ketika itu juga. Ini menunjukkan bagaimana Masjidil Aqsa itu sangat mulia di sisi Allah, begitu juga bagi Rasulullah SAW dan kita umat Islam. Nah, semoga Masjidil Aqsa segera diberikan kebebasan dan kemerdekaan dari tangan-tangan Yahudi laknatullah alaihim. Amma Abu Bakrin, nah ini satu orang ini spesial. Yang lain mentertawakan, Abu Bakrin faqad haddatsahu ba'dul musyrikin, sebagian orang musyrikin menyampaikan berita ini kepada Abu Bakar tentang cerita Rasulullah SAW. Rojaan, nah menceritakan itu dengan harapan supaya Abu Bakar tidak percaya. Ini sudah kelewat batas berarti kan? Kelewat batas apa yang disampaikan oleh Muhammad menurut mereka. Sehingga ketika dikabarkan kepada Abu Bakar, harapan mereka Abu Bakar juga mendustakan. Oh mustahil itu. Masa semalam nyampe Baitul Aqsa, Baitul Maqdis, kemudian naik ke langit ke-7, naik lagi ke Sidratul Muntaha. Harapan orang musyrikin itu Abu Bakar juga mempercayai apa yang mereka katakan, artinya mengatakan bahwa Nabi itu berbohong. Faqala, kemudian Abu Bakar berkata, in kana qala dzalik laqad sadaq, inni la usaddiquhu ala ab'adi min dzalik. Kalau yang mengatakan itu Muhammad, pasti dia jujur, pasti dia benar. Bahkan seandainya dia mengatakan lebih daripada itu, saya pasti akan percaya. Jadi bukan hanya yang dikatakan itu saya percaya, tapi lebih daripada itu juga saya membenarkan. Nah, maka kita tahu bersama dengan kalimat ini, kemudian Abu Bakar As-Siddiq itu diberi gelar dengan As-Siddiq, orang yang cepat percaya dengan apa yang dikabarkan oleh Nabi. Bahkan kepercayaan itu tidak terbatas. Apapun yang disampaikan oleh Nabi, Abu Bakar percaya. Kemudian wa fi sabihati lailatul Isra ja'a Jibril wa 'allama Rasulullah kaifiyata shalah wa awqatiha. Nah, di pagi harinya datang malaikat Jibril kepada Nabi dan mengajarkan bagaimana salat. Jadi yang mengajarkan salat itu pertama adalah malaikat Jibril, kemudian Nabi mengikuti dan Nabi mengajarkan kepada kita, sallu kama ra'aitumuni usolli. Dan malaikat Jibril menjelaskan waktunya, subuh,
zuhur, asar, maghrib dan isya. Kalau subuh salatnya 2, kalau zuhur salatnya 4 rakaat, asar 4, maghrib 3, isya 4. Wa kana alaihi salatu wassalam qabla masyru'iyati shalah yusalli raka'ataini sabahan wa mithlaihima masaan kama yaf'alu Ibrahim alaihissalam. Sebelum Nabi Isra Mi'raj, sebelum diperintahkan salat 5 waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu salatnya 2 kali sehari, pagi 2 rakaat, sore 2 rakaat. Sebagaimana salat yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena perintah Allah, wattabi' millata Ibrahim hanifa. Jadi sebelum datang syariat salat dari Allah ini, Nabi Muhammad itu mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim, mengikuti millahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pagi 2 rakaat, sore 2 rakaat, kama yaf'alu Ibrahim alaihissalam. Tayyib. Sekarang ibrahnya, ibrahnya pelajarannya, wadilalat. Jadi Isra Mi'raj itu adalah salah satu dari sekian banyak mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang pertama apa? Yang kita tahu. Nab'ul ma. Nab'ul ma itu artinya mengalirnya air dari jari-jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baina asabihi syarifah. Di antara jari Nabi ini keluar air. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab wudu, wa Muslim fi kitabil fadail, begitu juga Al-Muwatta fi kitabit tahara wa ghairuhum min a'immatil hadis. Dan begitu banyak riwayat yang menceritakan tentang mukjizat Nabi ketika mengeluarkan air dari sela-sela jarinya. Inna nab'al ma'i min baini asabihi sallallahu alaihi wasallam takarrar fi 'iddat mawatin fi masyahid 'azimah. Bahkan keluarnya air dari sela-sela jari Nabi itu bukan sekali, tapi berkali-kali di peristiwa yang berbeda. Wa warada min turuqin katsirah, dan dari turuk yang banyak, dan maknanya itu hampir mutawatir. Bahkan sebagian ulama mengatakan hukumnya qat'i, maksudnya khabarnya itu qat'i al-mustafad minat tawatur al-ma'nawi. Jadi peristiwanya banyak sekali, kemudian riwayatnya juga banyak, bukan hanya Bukhari Muslim tapi juga a'immah hadis yang lain, sehingga maknanya itu mutawatir. Mutawatir itu apa artinya? Masif. Jadi yang meriwayatkan banyak sekali, itu namanya tawatir. Mutawatir. Apa pengertian dari mutawatir? Ma rawahu jam'un an jam'in yastahilu tawatuhum 'alal kadhib, yaitu sesuatu yang diriwayatkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dari satu kelompok ke kelompok berikutnya, yang mereka itu mustahil berdusta. Kenapa? Dari saking banyaknya mustahil berdusta atas kabar tersebut. Mukjizat yang kedua adalah insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan. Jadi Isra Mi'raj, kemudian nab'ul ma, yang ketiga adalah insyiqaqul qamar. Insyiqaq artinya terbelahnya bulan. Insyiqaqul qamar ala ahdi sallallahu alaihi wasallam hinnama sa'aluhul musyrikun. Nah, terbelahnya bulan itu pun bukan keinginan Nabi, tapi permintaan orang musyrik, untuk menunjukkan bahwa Nabi itu betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diriwayatkan juga dalam Imam Akhrajul Bukhari min kitabi Ahaditsul Anbiya, dan kitab Muslim dalam Sifatul Qiyamah dan seterusnya, wa ghairihima min 'ammati ulama'il hadis. Dan kata Ibnu Katsir, riwayat yang menjelaskan tentang terbelahnya bulan itu al-ahadits al-mutawatirah, mutawatir juga hadisnya, bil asanidi sahihah, dengan sanad yang sahih. Nah, kemudian yang ke berapa? Keempat, masih banyak lagi gitu ya, masih banyak lagi. Seperti contohnya pohon-pohon yang menunduk
bersujud kepada Nabi, tanaman-tanaman yang menaungi Nabi, bahkan batang pohon yang menangis karena ditinggal oleh Nabi dan seterusnya. Baik. Yang berikutnya adalah tentang hikmah kenapa Nabi itu memilih susu dibanding khamar ketika disuguhi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ini menunjukkan bahwa Islam itu agama yang bersih, agama yang suci. Kenapa? Karena menghindari sesuatu yang bisa merusak akal manusia, merusak tubuh manusia, merusak kesehatan manusia, yaitu khamar. Ini dinul fitrah. Maka kenapa Islam itu mengharamkan khamar? Karena merusak akal. Orang kalau sudah mabuk, kalau sudah nggak sadar, dia bisa melakukan berbagai macam kejahatan yang dia tidak sadari, karena di luar kendali, dia kontrol. Bisa jadi dia mencuri, bisa jadi dia memukul orang, bisa jadi dia naudzubillah membunuh orang, memperkosa orang dan seterusnya. Maka karena ini merusak fitrah manusia, maka dilarang dalam agama. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Yang kedua tadi tentang pemilihan minum susu dibanding dengan khamar gitu ya. Jadi agama Islam itu adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Contohnya apa? Selain minum susu, makan daging yang sehat, yang halal, kemudian menikah, punya anak dan seterusnya. Nah. Kemudian yang ketiga, al-ma'na al-mawjud fil Isra bihi ila Baitul Maqdis. Jadi Isra-nya Nabi dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu menunjukkan ada hubungan yang sangat erat antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa dilahirkan di sana, di Baitul Maqdis. Ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang erat antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW dan hubungan yang erat pula dengan nabi-nabi yang lain. Karena di Masjid Al-Aqsa itu Nabi Muhammad SAW berjamaah, nabi-nabi yang lain menjadi makmum, beliau yang menjadi imam. Alladzi ba'athahumullah azza wajal. Nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa Masjid Al-Aqsa harus dijaga minal hifat ala hadil adil muqaddasah. Masjid Al-Aqsa dan sekitarnya itu harus dijaga. Kenapa? Karena itu warisan para nabi. Bukan hanya warisan dari 1-2 nabi, tapi warisan para nabi. Wa himayatuha min mat'amid dakhala wa aduddin. Nah, dan dijaga dari musuh-musuh agama yang punya sifat tamak dan punya sifat merusak. Kalau orang Islam yang menguasai Baitul Maqdis itu sudah terbukti dalam sejarah ratusan tahun lamanya, dari sejak zamannya Umar bin Khattab sampai zamannya Daulah Utsmaniyah Turki. Itu kalau yang mengatur Palestina, kalau yang memerintah Palestina itu orang Islam, orang Nasrani mau datang ke Palestina untuk ziarah boleh, bebas. Orang Yahudi datang ke Palestina boleh. Orang Islam sholat di Masjidil Aqsa apalagi. Artinya semua diberi haknya masing-masing. Tapi kalau lihat di zaman sekarang, ketika Palestina dijajah oleh Israel, kemudian mereka menguasai seluruh tanah-tanah Palestina. Orang Palestina mau bekerja saja harus diperiksa setiap hari, apalagi mau masuk masjid harus diperiksa. Jadi penuh dengan kecurigaan dan penuh dengan
ketidakpercayaan kepada bangsa yang lain, kepada umat yang lain. Semoga kita sebelum meninggal dunia sudah bisa menyaksikan Palestina itu bisa dibebaskan dari tangan-tangan Yahudi. Nah, kemudian yang berikutnya wa ka'anna al-hikmah al-ilahiyah, dan seakan-akan Isra Mi'raj ini memberikan hikmah ilahiyah yang membuat umat Islam ini jangan sampai merasa hina, jangan takut di hadapan musuh-musuh mereka yaitu orang Yahudi. Wa ayyutahhiruha, dan hendaklah mereka mensucikannya. Wa yu'iduha ila ashabil mu'minin, dan mengembalikan kepada pemiliknya yaitu orang-orang mukmin. Kemudian yang kelima apa yang keempat? Yang keempat, kana al-Isra wal Mi'raj bi kullin min ar-ruhi wal jasadi ma'an. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Isra Mi'raj ini dilakukan oleh Nabi ruhan wa jasadan, ruhnya dan jasadnya juga sekaligus. Apa dalilnya para ulama dalam surah Al-Isra itu? Dalilnya subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Nah, yang di garis bawah itu ada kata abdun. Subhanalladzi, maha suci zat, alladzi, yang telah memperjalankan, alladzi asra, yang telah memperjalankan, bi'abdihi, memperjalankan hambanya. Nah, kata abdun itu kata para ulama itu bukan hanya ruhnya saja, atau bukan hanya jasadnya saja, tapi ruh dan jasad. Abdun itu artinya apa? Hamba. Wong namanya hamba itu harus ada ruhnya, harus ada jasadnya. Karena kalau hanya ruhnya saja ya bukan hamba, yang sudah mati berarti. Bukan manusia lagi. Atau ada jasad nggak ada ruh, berarti sudah meninggal. Ada ruh tapi nggak ada jasad, berarti bangsa apa itu? Bangsa jin berarti kan? Jasadnya nggak kelihatan. Tapi Nabi Muhammad itu abdun, hamba, dan hamba itu terdiri dua, ruh dan jasad. Nah, kita ini semua disebut dengan hamba. Kenapa disebut hamba? Karena masih hidup, ada jasadnya dan ada ruhnya. Nah, itu sudah cukup untuk menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu Isra Mi'rajnya itu dengan badannya dan dengan ruhnya. Bukan Nabi tidur kemudian bermimpi seperti diangkat ke langit. Nah, bukan seperti itu. Apalagi ketika orang-orang musyrikin menantang beliau, kalau memang kamu pernah sampai ke Palestina, kemudian kan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kelima. Kemudian yang keenam, kata Syekh Ramadan Al-Buti, yang keenam, ihdzar, hati-hati kalian, karena ada satu buku, kata beliau, ada satu buku yang mengulas tentang Isra Mi'raj. Tapi buku itu sangat berbahaya karena isinya banyak hadis yang batil, la aslalaha wala sanad, enggak ada asalnya dan enggak ada sanadnya. Apa nama bukunya? Mi'raju Ibnu Abbas. Nama bukunya Mi'raj Ibnu Abbas. Artinya kisah Isra Mi'raj yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Tapi buku ini sudah diteliti oleh para ulama dan ternyata isinya banyak yang melenceng. Ibnu Abbas terbebas dari perkataan-perkataan yang ada di dalam kitab itu. Fahuwa kitabun mulaffaq min majmu'at ahadits batilah la aslalaha wala sanad. Wa qad sya'a dzaka alladhi fa'ala fi'latahu hadhihi ayyalsiqa hadhil akadzib bi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu menyandarkan hadis-hadis yang ada di dalam itu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu.
Wa annahu lam yu'allif ayyu kitab fi mi'rajir rasul. Padahal Ibnu Abbas itu belum pernah membuat satu kitab yang membahas tentang mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kedustaan yang nyata. Nah, biasanya buku-buku yang menyimpang seperti ini sangat disukai oleh orang-orang orientalis, sangat disukai oleh orang sekuler, orang-orang liberal. Seperti siapa contohnya? Banyak. Contohnya kayak Profesor Mun'im Sirri itu diantaranya. Suka buku-buku kayak gini yang penuh dengan kebatilan dan penyelewengan-penyelewengan di dalamnya. Malah dijadikan referensi utamanya itu. Bal wa ma dhaharat harakatu ta'lif illa fi awakhir 'adil Umayyin. Nah, buku ini ditulis di akhir zaman Umayyin, yaitu sekitar tahun ke 100 Hijriah. Dan itu penuh dengan kedustaan yang disandarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maka kalau melihat buku ini tidak usah dipercaya isinya, karena sudah diteliti oleh para ulama, tidak ada sandaran yang sahih di dalamnya. Wa kana fi jumlatin min kutubi ada sebagian orang yang memuji-muji buku ini, di antaranya Dr. Luwais Iwad itu. Kenapa ya? Karena proyek dari luar gitu ya, supaya membuat umat Islam ini ragu tentang hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan lebih percaya kepada buku yang ternyata berisi dengan kebohongan-kebohongan. Biasanya yang nyeleneh itu banyak yang suka. Tapi kalau yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dianggap wah itu sudah kuno, itu saya sudah tahu dari kecil. Wah itu sudah banyak orang yang membaca. Akhirnya mereka mencari yang jarang orang baca tapi ternyata isinya dusta semua. Nah itu. Dan ini biasanya disukai oleh para akademisi lah. Kenapa? Ya karena kalau berpikiran aneh itu keren. Kalau berpikiran yang anti mainstream itu hebat. Oh berarti bacanya banyak. Padahal itu aja yang dibaca. Sedangkan yang sahih nggak mereka baca, hanya selentingan saja. Nah, itu godaan kaum intelektual. Godaannya banyak. Tahu sedikit ilmu yang tidak diketahui oleh banyak orang, seakan-akan dia sudah bisa mengalahkan semua orang. Nah, itu bahaya. Itu sebenarnya kesombongan yang terselubung, kesombongan akademik itu seperti itu. Antum kalau jadi orang pinter besok, mau S1, S2, S3, mau S lilin sekalipun, jangan sampai ada sifat kibar, sombong di dalam hati. Cari yang kelompok besar, arus utama, yang mainstream, yang jumhur ulama. Kenapa? Ya karena yang mayoritas itu lebih selamat. Lebih selamat. Misalnya ada 1000 mahasiswa di sini yang mengatakan bahwa makanan di Purwokerto, di Unsud, di sekitar Unsud itu murah-murah. Dari 1000 mahasiswa yang bilang 997. Kemudian ada 3 orang yang mengatakan mahal. Kira-kira percaya yang mana kira-kira? Yang mayoritas dong. Karena yang mayoritas ini sudah merasakan makanan yang ada di sini, sudah membeli dan mereka testimoninya sama. Sedangkan yang 3 orang ini nggak jelas siapa orangnya. Nah ini yang kadang-kadang bisa menimbulkan keraguan-raguan bagi orang lain. Saya kira itu pembahasan kita. Cukup dulu, nggak usah pertanyaan karena ini awal dari kajian setelah liburan gitu ya. Nanti di double di pertemuan berikutnya dengan materi yang selanjutnya. Jazakumullah khair. Saya kembalikan kepada moderator. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.